Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian yang saya sayangi karena Allah Tabarakar Rahman, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daud, coba buka Zoom, letakkan di sini. Zoom di handphone saya nggak mau dia. Tadi ada yang saya janjikan, yang dari sana ada yang mau ikut. Silakan diletakkan saja di sini, buka mic-nya. Hari ini alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Ada banyak nikmat yang terkumpul pada diri kita. Pertama, nikmat hadir di majelis ilmu. Dan kita tahu idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian lewat di taman sorga, tafadhal. Buka aja link Zoom yang saya kirim tadi. Link Zoom yang saya kirim tadi. Sudah, ini saya share. Atau siapa yang pandai yang lain ya? Jepran. Tafadhal. Kalau enggak hidupnya nanti silakan letakkan di sini. Baik, majelis ilmu ya ikhwan. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian lewat di taman surga, maka nikmati taman itu. Farta'u di sini bersenang-senang, bahagia. Dan orang mukmin bahagia hatinya itu ada di taman surga, di taman ilmu. Kebahagiaan apa lagi hidup kita melebihi kebahagiaan? Kebahagiaan apa lagi hidup kita melebihi kebahagiaan di taman ilmu? Demi Allah, orang kalau sudah merasakan kenikmatan ilmu, dia rela seperti relanya para ulama. Man talabal hadits faqad aflas. Para ulama menyebutkan barang siapa yang menuntut ilmu hadis dia bangkrut. Dia rela tak punya uang, dia rela tak dapat kekayaan, dia rela tidak mendapatkan pernak-pernik dunia dengan segala fata morgananya. Namun hatinya bahagia. Bahagia dengan apa? Bahagia dengan ilmu. Fadal cari saja caranya ya. Bahagia dengan ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, perkataannya yang paling indah yang sering disebut oleh para ulama, inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dunia itu ada satu surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak pernah masuk ke surga dunia ini, dia tidak akan pernah masuk surga akhirat. Allahu akbar. Dan antum tahu yang disebutkan dengan surga dunia oleh para ulama adalah kenikmatan hati bersama iman. Dan secara khusus Rasul menyebutkan taman ilmu itu riyadul jannah, taman surga. Ajib. Itulah surga bagi para penuntut ilmu. Man humani la yashba'an. Rasul hanya sebut ya ikhwan, dua saja. Ada dua orang
Ada dua orang yang tidak akan pernah kenyang-kenyang. Satu talibul dunia dan kedua talibul ilmi. Pecinta dunia dan pecinta ilmu. Sekarang hati kita ini, jiwa kita ini, itu semangatnya apa? Cinta dunia atau cinta ilmu? Kalau semangat kita cinta dunia, sekalipun kita mendapatkan 2 gunung emas, antum punya emas, ya, bahkan mungkin sama apa namanya ya, sama la ilaha illallah, sama semuanya tuh dapat, sama orang yang punya emasnya itu untuk dapat semuanya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Tetapi sekalipun antum dapat 2 gunung emas itu, ditambah lagi emasnya, kita tidak akan pernah puas sampai tanah disempal dalam mulut kita ini. Artinya sampai kita masuk dalam kubur, barulah kita akan puas dengan dunia ini. Itu yang pertama. Jadi dunia tak akan pernah puas kita dengannya. Maka meminum air laut, semakin kita minum semakin haus, karena memang dia asik. Begitulah dunia ini. Namun ada yang kedua, orang yang mendapatkan kenikmatan yang kedua adalah kenikmatan akhirat. Talibul ilmi, kenikmatan ilmu, ajib. Kenikmatan ilmu adalah kenikmatan yang luar biasa, yang membuat iri para raja-raja, di mana dulu mereka melihat ketika para ulama berkumpul di hadapan mereka, para talabatul ilmi, haddatsana fulan an fulan, haddatsana fulan an fulan. Kenikmatan itu yang belum didapatkan oleh para raja. Mereka para raja seperti Harun al-Rashid dan para raja-raja yang lain, mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa ikhwan, kenikmatan ilmu itu yang tidak mereka rasakan. Mereka dapat kekayaan banyak, mereka dapat istri cantik, mereka dapat pangkat tinggi, jabatan, kekuasaan mereka punya, tapi kenikmatan ilmu mereka tidak punya. Kenikmatan ilmu adalah kenikmatan yang membuat orang jadi terlena, sehingga Al-Imam Ahmad bin Hanbal dia tidak sempat menikah, Al-Imam Nawawi tidak sempat menikah, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tidak sempat menikah. Kenikmatan dunia, kelezatan syahwat terkalahkan dengan kenikmatan ini. Maka untuk itulah Nabi SAW ajarkan kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, beri aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya double suaranya. Baik. Sudah ada satu lagi. Nah, apalagi kalau ilmu yang antum pelajari, yang antum pelajari ikhwan adalah ilmu Al-Quran Al-Karim. Dan para ulama, mereka di bulan Ramadan menutup majelisnya kecuali mereka sibuk dengan Al-Quran. Ya. Tadinya saya mau bicara, tadi saya kira banyak yang hadir tentang tentang hal salaf fir Ramadan, bagaimana kondisi generasi salaf dahulu bersama Ramadan. Tapi ternyata yang hadir banyak anak-anak kami. Ya tidak apa-apa, saya kondisikan. Baik, anak-anak, tidak apa-apa. Ikhwan, antum tahu Ramadan adalah tempat kita mencari hati. Kalau gagal kita mencari hati di Ramadan, gagal kita, tentulah kan gagal kita mencari hati di bulan-bulan yang lain. Ramadan adalah tempat wasuddifati syayatin. Syaitan-syaitan itu dibelenggu syaitan-syaitan itu. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, ini syayatin di sini yang dibelenggu yang mananya? Semuanya kah? Inda ba'dil ulama demikian. Tetapi ada yang menyebutkan maradatul jinnya, induk-induk besar jin dan syaitan itu yang dibelenggu. Baik. Namun kalaupun syaitan dibelenggu semuanya, musuh manusia masih ada lagi. Dunia, hawa nafsu, teman-teman yang tidak baik, itulah musuh manusia. Sementara nafsu ini, inna nafsa la'ammaratun bis-su'. Sesungguhnya hawa nafsu ini senantiasa memerintahkan dia kepada berbuat yang tidak baik. Mata diarahkannya nengok
syahwat, nengok yang tidak halal, telinga diarahkannya menengok yang tidak halal, kepala diarahkannya memikirkan yang tidak baik. Demikian pula lidah kita bicara yang sia-sia. Padahal min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat dari dirinya. Anak-anak yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala nafsu. Dan Ramadan ini adalah tarbiyah kita, pendidikan jiwa kita. Kita didik jiwa kita. Allahu Akbar. Dengan apa pendidikan jiwa itu, ikhwan? Pendidikan jiwa pertama dengan ilmu. Kalau ilmu tidak ada, tidak akan pernah bisa jiwa kita terdidik. Kedua ya dengan amal. Namun kadang kita susah beramal. Betul tidak? Berat untuk beramal itu. Puasa berat, baca Quran berat, salat malam berat, menuntut ilmu berat. Tahu tidak bagaimana rahasianya? Ya ikhwan, di antara rahasia yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Hisnul Muslim yang karya Syekh Sa'id Wahab Al-Qahtani itu di bagian awal beliau cantumkan hadis ini. Ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya syariat Islam itu inna syara'i al-islami qad kathurat alayya. Syariat Islam itu banyak ya Rasulullah, atau berat, banyak dan berat untuk dikerjakan. Tunjukkan saya ya Rasulullah, kata sahabat ini, satu amalan yang paling bermanfaat, yang saya atathabbathu bihi, yang saya pegang teguh amalan itu. Rasulullah SAW pun mengajarkan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Allahu Akbar. Bisa lisanmu senantiasa basah karena zikir kepada Allah. Syekh Abdul Razak ketika menjelaskan hadis ini dengan sedikit ada lafaz yang lain yang berbeda, beliau menyebutkan bahwa ternyata baru ringannya anggota badan kita untuk melakukan ketaatan, atau dalam bahasa lain rahasia mudah beribadah apa? Zikrullah, zikir kepada Allah, membasahi lidah dengan zikrullah. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa lidahmu basah karena berzikir kepada Allah. Allahu Akbar. Ajib. Makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan antum rasakan hati. Coba antum duduk sejenak, ya. Cukup duduk 30 menit. Lama kali Ustaz 15 menit. Lama betul Ustaz 10 menit. Antum coba konsentrasi. Astagfirullah, astagfirullah. Atau antum baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Antum jiwai makna. Antum sebut, karena la ilaha illallah yang diajarkan Nabi itu tidak ada tempatnya kecuali di lisan dan dimaknai, dijiwai dalam hati. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi, yang kita ibadahi hanya Allah. Makna ibadah itu adalah al-khudu' wa tadallul. Di mana kita tadallul? Jadi tunduk dan menghinakan diri di hadapan Allah. Tidak ada yang kita menghinakan diri kita di hadapannya kecuali hanya Allah. Tidak ada yang kita ibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan illallah, hanya kecuali hanya Allah. Antum baca ini, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah, sampai capek lidahmu. 10 menit antum coba. Antum rasakan setelah itu hatimu. Ketika kadang kita bertanya kepada orang, bagaimana kabarmu kawan-kawanku? Coba antum sekarang bertanya pada diri antum. Kepada orang lain kita bertanya kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Sekarang coba kita tanya, kaifa halu qalbika ma Allah, bagaimana kabar hatimu bersama Allah? Atau jangan orang lain, antum tanya kaifa halu qalbi ma Allah, bagaimana kabar hatiku sekarang bersama Allah? Hati kita ini, ikhwan, adalah yang paling dekat dengan kita. Tapi seringkali orang tak merasakan hatinya. Aina qalbi, dia tak tahu di mana hatinya. Dia tak temukan hatinya. Kalau kita tak temu hati kita di Ramadan, di mana lagi kita temukan hati kita? Kalau kita tak temukan hati kita di Ramadan, di mana lagi waktunya? Kapan lagi waktunya kita temukan hati kita? Kalau kita tengok generasi salafun saleh, ikhwan, Ramadan ada bulan tangis-tangisan mereka. Bulan mereka menemukan hati mereka. Orang kalau ditemukannya hatinya, menakjubkan.
Hati ini luas sekali. Luas sekali. Di hatilah sumber orang bisa bergembira. Di hatilah sumber orang bisa bersedih. Orang mukmin ketika Allah menyebut ala bizikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir Allah hati menjadi tenang. Tapi anehnya orang mukmin hatinya tenang namun matanya mudah menangis. Demikianlah yang terjadi manakala sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ayat Al-Quran, mereka nangisnya menjadi-jadi. Allahu Akbar. Bahkan mereka pingsan. Apa sebab? Hati mereka ada getaran yang tidak bisa diutarakan. Itulah surganya dunia. Surga dunia itu ketika Rasul menyebutkan innal ghina nafs, kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan hati. Kekayaan hati itu yang tidak bisa orang beli. Kekayaan hati itu tidak ada dan tidak bisa dicari-cari obatnya, tak ada di apotik. Obat hati, liver ada, tapi obat ketenangan hati itu yang tidak ada. Obat mungkin obat tidur biar sedikit tenang sarafnya itu ada, tapi bagaimana hati mendapatkan ketenangan hakiki, obatnya tidak ada kecuali dengan mendekatnya hati kepada pemilik hati itu sendiri. Nah, itu yang pertama, antum rasakan zikir kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Misalkan antum sekarang baca Quran tidak bisa antum nih, tak ada kehusuan rasanya, kenikmatan tak ada. Antum istirahat sejenak, pegang Quran itu, antum istighfar, astagfirullah. Apa sebab? Karena boleh jadi ya ikhwan, itu kena gelapnya hati akibat dosa-dosa. Banyaknya kabut kemaksiatan yang menyelimuti diri kita, menyelimuti hati kita, menyelimuti pikiran kita. Itu harus dilap dulu. Biar itu terang. Seperti kaca, biar tampak kaca itu terangnya, dilap dulu kaca itu. Ini udah kabur nih, lap dulu kaca itu. Oh, ini saya nih, nampak dia. Maka orang yang tidak bisa melihat lagi dirinya dan kesalahannya, lap itu kacanya terlebih dahulu, bertobat kepada Allah. Astagfirullah. Ya Allah, saya bertobat kepadamu, ya Allah. Saya bertobat kepadamu, ya Allah. Antum tahu, tobat itu kepada para ulama baru betul apabila ada syaratnya. Satu, dia betul-betul menyesali perbuatannya yang telah berlalu. Orang baru merasakan kenikmatan taat apabila dia menyesali dengan hatinya yang paling dalam penyesalan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Tidak akan pernah dia dapatkan kenikmatan itu. Dia sesali kemaksiatan matanya, dia sesali kemaksiatan perutnya, kemaksiatan pikirannya, kemaksiatan yang lainnya, baru dia akan merasakan kenikmatan ketaatan itu. Selama hati kita belum merasakan penyesalan kemaksiatan yang pernah kita lakukan, kemaksiatan mata yang pernah kita lihat yang haram-haram itu, selama itulah kenikmatan ketaatan belum pernah akan kita rasakan. Makanya kata para ulama bahwa kita syarat tobat itu menyesal atas perbuatan yang ada. Kedua, bertekad dalam hati itu tidak akan saya ulangi lagi. Allahu Akbar. Kemaksiatan itu harus kita ceraikan. Dan sumber kemaksiatan itu jika dunia, ceraikan dunia itu di hati kita. Makanya salah satu hakikat atau i'tikaf hakiki dalam hati seorang itu adalah mencerai-beraikan dunia itu di hati dia. Menceraikan dunia itu di hati dia. Dan di antara makna uzlah, dan ini juga sering disebutkan oleh Syekhul Masyhur Hasan Salman hafizahullah taala, uzlah itu mengasing-asingkan hati kita dari makhluk. Coba kita asing-asing. Kita seringkali terasing dari orang. Kawan tak banyak, uang sedikit, perkenalan tak banyak, tinggal di gubuk derita, tapi jarang orang yang hatinya di tengah keramaian terasing. Kadang dia tinggal di gubuk derita, kadang tinggal dia cuma di pinggir hutan, di kebun karet, tapi sayang hatinya tak bisa uzlah, hatinya tak bisa berasingan dari makhluk dan dunia ini. Maka orang-orang yang zahid, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan hati dan dalam ibadahnya adalah orang yang belajar mencoba mengasingkan hatinya dari dunia. Itulah zuhud dari dunia ini.
ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harusnya ini adalah bagian dari amalul qulub, amalan-amalan hati. Amalan hati. Dan punca dari amalan hati, awal dari amalan hati itu ada apa? Ada rasa muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Allah mengawasi saya, Allah melihat saya, Allah memandang saya, Allah tahu kondisi saya, Allah tahu hati saya. Maka antum istighfar, astagfirullah. Syarat tobat pertama apa? Menyesali perbuatan maksiat. Kedua, bertekad tidak mengulangi. Tiga, baru iringi dengan ketaatan. Ketaatan pertama, istighfar. Basahi lisan dengan zikir, astagfirullah. Setelah itu apa lagi Ustaz? Doa. Jangan remehkan doa. Makanya Nabi saja berdoa pada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, sucikan hatiku ya Allah. Wa zakkiha, bersihkan hatiku ya Allah. Anta khairu man zakkaha ya Allah. Engkaulah sebaik-baik membersih hati. Siapa yang bisa membersihkan hati kita? Kecuali hanya Allah. Allah yang bisa membersihkannya, bukan kita. Kita ini tidak bisa. Karena memang membersih hati paling bersih itu bukanlah deterjen dia, bukanlah rinso. Antum pulang ke rumah, antum minum rinso biar hatiku bersih, antum minum. Antum mati nanti 2 jam setelah itu. Jangan buat-buat. Terus apa pembersih hati? Taubat. Pembersih hati paling bersih, menghilangkan noda dan dosa seketika. Rahmat dan ampunan kian melimpah. Nah, ini iklan nih, iklan Ramadan. Ya. Apa tadi? Taubat. Pembersih hati paling bersih, menghilangkan noda dan dosa seketika. Rahmat dan ampunan kian melimpah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. 2 hal ini saja antum pegang. Basahkan lisan dengan zikir. Banyak-banyak berdoa agar hati kita suci. Minta doa kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong aku ya Allah. Yang memberikan pertolongan itu hanya Allah. Ala zikrika, untuk melakukan untuk berzikir kepadamu ya Allah. Tolong aku ya Allah. Jadi agar kita bisa berzikir itu Allah yang bisa tolong. Allah kalau dah sayang kepada kita, coba lihat nih, perkataannya Ibnu Mas'ud ya, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalaulah hatimu suci, takkan pernah kenyang-kenyang dia menyebut-nyebut, mengucapkan kalam Rabbmu, Al-Qur'an. Ajib. Kesucian hati itu akan bertambah-tambah, maka akan senantiasa kita tidak akan kenyang-kenyang dari kalam Rabb kita. Zikir pada Allah yang terus dipegang. Yang kedua apa tadi? Akan Allahumma inni ala dzika wa syukrika wa husni ibadati. Syukur kepadamu dan baiknya amalanku padamu. Jadi baiknya amalan kita kepada Allah itu ya dengan minta tolong kepada Allah. Maka basahkan lidah dengan zikir. Yang kedua, banyak-banyak doa pada Allah. Kesempatan salat berdoa pada Allah, malam-malam berdoa pada Allah, banyak-banyak zikir. Kesempatan ini detik-detik emas, di mana setiap malam, bahkan dalam satu riwayat menjelang berbuka, ada orang-orang yang Allah bebaskan dari neraka. Allah bebaskan hamba-hambanya ini. Boleh kita sama saf, boleh kita duduk sama rendah, tegak sama tinggi ketika salat witir, salat tarawih. Tapi mungkin si fulan sudah dibebas dalam neraka, si alan belum. Malam besok antum kejar lagi, malam besok kita dapatkan lagi. Jangan sampai lewat Ramadan dosa-dosa kita tidak diampuni. Jadilah kita seperti anak bayi. Begitu kita keluar dari Ramadan, kita seperti keluar kawaladathu ummuh, seperti dilahirkan oleh ibu kita dari rahimnya, suci, bersih, bening, tanpa noda dan dosa. Allah Ta'ala alam bisawab. Cukup sekian apa yang dapat kita sampaikan. Kita persiapan berbuka lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.